kalau di situ untuk pengujian material gitu. Nah, terus kan ngobrol kemarin, gimana nih kalau misalnya nanti mau penelitian, kalau menurut Pak Kurnia sih kayaknya lebih cocoknya yang di Serpong Batannya, karena fasilitasnya kayaknya lebih lengkap. Tapi kalau pengujian bisa di situ sebagian katanya. Itu. Apalagi kan mau bikin itu alat itu yang kemarin dari jurnal tentang solar reaktor. Nah gini, Dam, maksudnya itu materialnya bukan dari tantalum untuk Jadi alat. dari apa itu? Itu alatnya materialnya dari stainless biasa, baja. Oh, dari stainless. Iya, baja Oh. biasa stainless. Tantalum itu hasil produksi dari alat itu, bukan alat itu Terus sendiri dari. itunya stainlessnya diapain? Dilapisin tantalum gitu? Enggak, itu kan alatnya itu buat reaktor. Ah. Jadi nanti si material tantalum powdernya itu serbuknya diprosesnya di alat itu. Nah, Oke. ya jadi bukan material mesin solar reaktornya dari tantalum, dari biasa dari dari baja, sama ada yang dari keramik gitu. Nggak tahu bisa dibikin di mana ya untuk keramik. Itu kan ada buletannya itu yang ntar. Yang di jurnal, yang Iya di jurnal ya. yang kayak gimana gambar yang kemarin ya? Ntar ada buka dulu. Mana dia nih? Malah ini. WA. WhatsApp. Baru mana nih? Ini dia. Mana ya? Yang hari apa ya? Ntar. Yang judulnya kalau nggak salah apa ya? Nanopartikel ya? Hah? Yang tantalum nanopartikel yang pembuatan pakai solar cell. Yang ini bukan ya? Yang 2019 sintetis. Kan ada tadi 2019 sintetis. Oh bukan ya? Bukan. Kemarin masih ingat itu judulnya. 2019. Yang tadi yang di foldernya 2000 di atas 2020 nih. 2019 13 Agustus. Ya itu, iya. Hah? Ya itu. Yang ini kan? Yang pakai solar cell itu. Iya, taruh. Yang Nah, ada. iya benar. Ya. Nah, yang Jadi ini kan? Iya. Nah, ini kan di sini ada bagian. Nah, ini kan keramik nih. Yang di mana keramiknya? Ini yang bulat ini. Oh, yang itu, yang putih itu keramik itu. Oke. Jadi di posisinya di dalam nih. Nah, posisinya di dalam. Ini bagian keramik luarnya ini bagian ini lingkaran luarnya ini keramik nih. Terus yang dalamnya ini crucible. Crucible itu kayak bata tahan panas sih sebenarnya. Iya. Jadi ini ada 2 lapis nih. Hmm. Ini ada keramik, ada crucible. Gitu. Posisinya di dalam sini nih. Nah ini kayaknya ya mungkin harus di bengkel khusus. Maksudnya nggak semua orang bisa bikin gitu. Iya. Kalau yang setahu saya sih, kalau keramik itu adanya di Bandung, ada di ya ada Balai Besar Keramik namanya. Iya. Kita coba aja nanti ke situ. Ya, setahu saya sih. Untuk apa? Desain drawingnya. Kalau di Jakarta atau di Puspitek atau di BPT, nggak tahu ada nggak. Kalau nggak ada ya terpaksa ke sana ini. Termasuk ini Crucible juga. Kalau Crucible dulu pernah bikin di Bandung, ada memang. Nah ini dia Adam, dari pandangan sampingnya. Samping kiri kanan ya, samping kiri atau samping kanan. Keramik sama crucible-nya ini.
Nah itu yang alat-alat ini kita masukin aja Pak di apa? Di RAB. RAB-nya. Iya, ya. Kayak misalnya kita rencana mau beli apa ya? Beli keramiknya atau beli. Iya, ya. Makanya kira-kira kasaran totalnya berapa? 200, 300 nih. Ini kan dimensinya kelihatan nih, nggak begitu gede juga sih sebenarnya. Itu ada butuh apa ya? Ini butuhnya berupa serbuk atau gimana nih? Yang apa ya? alumnya itu. Ini kan buat pemurnian ini kan, pemurnian. Enggak, pembentukan sekaligus, pembentukan tantalum karbitnya. Oh, tantalum karbitnya. Iya, ini kan proses untuk pembuatan tantalum karbit. Jadi udah dibentuk gitu. Nanti. Ini kan ada casingnya nih, cetakannya nih, yang kotak ini. Iya, iya. Ya ini tuh udah dibentuk, jadi serbuknya diproses di sini udah jadi. Gitu. Tapi kan ini untuk core ya. Iya, iya. Untuk intinya. Kalau yang permukaan kan kemarin. Nah saya ada baca lagi jurnal. Jadi ada coatingnya ditambahin lagi pakai proses start. Nah, yang ini nih, yang saya share di mana? Share di PDF ya apa di WA group. Nah ini dia nih. Jadi, nah. Selain yang kemarin, ini di coating lagi pakai ini, Dam. Nah, ini. Buat permukaan. Kelihatan nggak? Halo? Halo? Iya, iya, halo. Halo? Ya. Ini dia nih. Selain yang kemarin, ada lagi ini tambahan buat coating. Jadi surface-nya ditambah lagi nih. Supaya ininya apa, sifat apa ya? Sifat konduktornya naik lagi, jadi bisa jadi lebih bagus performanya. Ini kelihatan? Iya, iya, kelihatan. Itu nanti kan pakai tantalum ya? Ya. Nah, jadi gini. Jadi kan ini ada dua sisi. Ada katoda, ada anoda. Iya, iya. Jadi saya ada usulan lagi. Ini kan gambar ini nih, gambar reaktor fusinya nih, tokamak. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Ini gambarnya di mana Pak? Ini yang di Rusia, ini punya Rusia. Iya. Ya kurang lebihnya sama sih, karena semua tokamak begini bentuknya. Iya. Ini kan kita bermain di sini di plasma di dalam ini nih. Iya. Nah ini dindingnya, ini bagian dalam, ini bahannya dari ini nih. Saya buka. Dari beryllium namanya. Nah ini kan nih, blanketnya nih, selimutnya, yang buat nahan panas. Ya, kelihatan? Kelihatan, Dam? Iya, kelihatan. Nah, ini materialnya namanya beryllium. Nah, nih, first wall panel. Ini. Udah kelihatan beryllium? Iya, kelihatan. First wall panel. Ada suara Pak Didi. Iya. Tadi udah masuk. Oh, udah masuk dari tadi. Ya, ini kan ada, jadi ada sisi, ini kan lapis pertamanya beryllium. Nanti kita masuk di lapis keduanya, di layer kedua, kita masukin setelah beryllium. Nah, jadi gini, ini kan tokamak ya, yang di ini. Ntar saya buka lagi nih. Nah, ini beryllium. Nah, ini baca ininya, jurnalnya. Iya, keluar. Beryllium deposit. Ya, beryllium. Nah, dia memang udah dipakai juga ini sama, kalau lihat jurnalnya sih ini dari Rumania sama Hungaria. Jadi udah ada penelitian sebelumnya bahwa beryllium juga punya sifat
termionik maksudnya sebagai konduktivitas elektron arus listrik lah gitu. Nah, jadi setelah panas diterima sama berilium, nah ini kan ini nih kelihatan ya gambarnya ya. Iya, Yang warna biru. Warna biru. Nah, yang warna biru ini kan plasma yang tadi itu yang saya bilang dari apa? Dari reaktor. Jadi warna plasmanya itu biru. Warnanya sebenarnya macam-macam, ada biru, ada merah. Jadi ada beberapa layer gitu, tergantung temperaturnya. Jadi, jadi nggak satu macam. Jadi ada memang beberapa distribusi. Nanti saya liatin deh kalau itunya apa gambar plasmanya. Jadi ini kan kelihatan tuh katoda anodanya. Ya. Ada anoda, katoda. Si berilium anggaplah di sini gitu kan. Nah, nanti kita si tantalum ini di lapis berikutnya gitu. Karena memang dia udah ada penelitian sebelumnya ini. Nah, ini kan kilovolt potensinya gitu kan. Masuk ini saya nggak tahu ini satuannya ini ampernya ini. 0,5 tadi 0,5 ampere. Iya, makanya. Ini kan baru skala lab ya. Ini kan masih maksudnya bukan di langsung pembangkit tokamaknya. Karena kan ya kalau langsung kan ini juga tempatnya mungkin space-nya nggak ada. Jadi gitu. Jadi kita nambah lagi material berilium. Nah, ini kan hasil SEM. Kemarin sih diliatin mesin SEM yang di Batan, yang punya Batan Pasar Jumat, yang di-share di foto grup WhatsApp. Jadi ini nanti setelah dibentuk materialnya pakai solar reaktor perlu diuji gitu. Jadi kelihatan kalau di dalam material kan biasanya ada porositas atau ini ada pengotornya, nggak tahu unsur apa. Biasanya sih dijaga supaya nggak terlalu banyak unsur pengotor dari luar gitu. Nah, ini mau ngeliatin lagi saya yang ini. Tadi berilium ya. Nah, ini dia. Nah, ini Pak Didit yang saya bilang itu. Halo? Ya. Ya, ini kan jadi memang dia udah dipakai di proyek Topaz nih, saya bilang ini yang di Rusia udah pernah dipakai di satelitnya Thermionic Space Reactor. Jadi dia memang udah dipakai di luar, cuman untuk reaktor fisi. Ini Rusia nih. Tahun sekian lah, gitu. Topaz 1, Topaz 2. Sampai teknologinya dibeli sama Amerika ini reaktor ini Topaz. Nah, ini kan bentuknya gini, Pak. Nih, jadi kan silindris ya. Yang saya bilang itu kemarin. Iya. Nah, ini dia. Jadi di sekeliling ini dipasang nanti platnya, Pak. Ya. Itu yang di layer kedua. Iya, kita di layer kedua. Kalau yang layer pertama itu kan si berilium itu, Pak. Ya. Jadi seperti ini nanti dipasang, melingkar, ikuti bentuknya gitu. Ini penelitiannya dari sana semua, ini dari Rusia. Ini banyak rumusnya juga ini, rumus perpindahan panas sama termodinamik ini. Ya, Adam ya? Halo? Ya. Iya. Banyak transfernya. Iya, transfer ini Nusselt, Prandtl segala macam. Ini ada bilangan non-dimensional, Nusselt number, Prandtl. Iya. Ini bisa kita cari lah, bisa di trace dengan non-dimensional number. Ya. Nah, ini bentuk skema diagramnya.
Nanti kita ikutin aja lah jurnal yang udah ada. Jadi kita nggak terlalu banyak cari referensi. Di situ kan udah ada, misalnya jurnal ini nge-reverse ke mana, penelitian A, penelitian B. Jadi memang kayak gitu. Kita nanti rencana buat apa roadmap-nya, Pak. Jadi kita nggak pusing lagi gitu cari-cari referensi. Ada histori awalnya orang udah lakukan. Kemudian yang akan kita coba kembangkan adalah yang ini yang berbeda dari apa riset sebelumnya, improve. Ya gitu. Ya, jadi ini kalau saya lihat sih udah lumayan lengkap lah dari sisi material, dari sisi heat transfernya. Nah, cuman pemakaian nih, oke lah kalau untuk di kerjasama dengan di luar kan kita mengarahnya ke reaktor fusi. Tapi masukan dari Pak Mulya kan kemarin di Indonesia nggak ada reaktor fusi. Ya, jadi kan yang diusulkan itu judulnya kan memang energi terbarukan, walaupun fusi sebenarnya masuk ke bidang energi terbarukan ya. Nah, jadi saya ada usulan, ada ide, selain untuk reaktor fusi kita pakai juga ini nih. Jadi saya baca jurnal, kebaca nggak? Solar power. Halo? Iya, kebaca harmonic energy conversion. Ya. Jadi ini dipakai juga nih di solar power, kombinasi solar panel sama pembangkit turbin. Nih, ini sejarahnya ini kan Thermionic tahun 50-an. Nah, ini bisa jadi state of the art nih, kayak gini nih. Yang ini ya? Bisa jadi roadmap. Roadmap ya. Nanti ya ditambahin ke sininya sama kita ya. Tambahin 2017, 2018, 19 dan seterusnya. Itu kita mau ngimprove apa dari yang sebelumnya. Nah, ini sudah sangat cukup membantu untuk membentuk roadmap. Ya. Nah, ini kan prinsip basicnya itu tadi, panas menjadi listrik dipakai untuk lampu, simpelnya seperti itu. Nah, ini diagram ininya lah, heat transfernya ini ada emisi, ada konduksi, ada konveksi ini. Oke, ini terus ke bawah, ini persamaannya juga banyak ini. Saya udah share juga tadi di WA Group, tinggal dibaca ntar masing-masing. Nah, terus jadi di sini dijelasin ada ada pembangkit hibrid antara solar panel sama steam turbin. Tadi bawah nih saya baca. Nah, ini kan matahari, emitter, kolektor, thermoelectric generator. Nah, ini kan kita kan pakai beryllium sama tantalum ya tadi. Iya. Nah, jadi emitternya di sini pakai anggaplah beryllium. Di sininya kolektornya ya pakai tantalum itu. Di sini terus ke bawah. Nah, di sini Pak Mulya kan kasih masukan gimana kalau jangan cuman terlalu fokus ke pembangkit nuklir. Nah, ini di sini nih kelihatan tabelnya, gambarnya kelihatan tabelnya ada 1100 Celcius tulisan warna merah gitu. Kita kan udah punya solar reaktor tuh yang tadi, yang mesin itu tadi kan ada tuh yang kita udah bahas. Nah, itu bisa dimanfaatin juga untuk ini gitu, Dan. Ini kan ada reflektor nih tadi yang kita untuk reflektor panas matahari, ini bisa dipakai ini juga. Nah, ini kan ini hibridnya ini yang jadi bukan cuman dari reaktor nuklir, tapi dari matahari sama dari steam turbin. Ntar ke bawahnya saya liatin ya. Ini udah kelihatan ya? Udah kelihatan jelas. Oke, ya. Ini saya ke bawah ini.
Nah ini kan kalau dari matahari jenis ininya reflektornya ada yang pakai Fresnel, ada yang bentuknya kayak parabolik. Nah ini saya bilang, jadi di-combine, jadi hybrid. Kelihatan turbinnya kan? Hybrid itu di mananya ya? Jadi gini. Di skematik yang mana ya? Ya, jadi gini. Aduh, tadi dulu apa ini? Jadi gini, kan saya udah jelasin juga di proposal itu, selain kita fokus tertarik join kolaborasi dengan Rusia karena pembangkit fusinya, bisa juga dipakai di pembangkit yang udah ada, memanfaatkan gas buang dari turbin ini. Ini kan kelihatan nih. Oh, dari turbin ini, ya. Ini kan sebagian panas yang terbuang ini bisa ditarik sama thermionic converter ini gitu untuk dimanfaatkan. Oke, jadi dia memanfaatkan energi panas yang terbuang ya? Ya, jadi ada beberapa pilihan tadi kan udah dilihatin tuh, yang dari reaktor, ada yang dari matahari, ya, yang pakai reflektor, kita pakai mesin yang udah ada, terus sama satu lagi ini dari gas panas buang turbin ini, gitu. Jadi ada tiga kombinasi gitu dengan alat yang kita rancang terus kita buat. Nah ini thermionic converter. Oke, ya. Ya, kelihatan kan ya? Iya. Pak, ini turbin kita kan apakah masih pakai turbin juga yang di tokamak nanti? Iya, gini Pak. Kan saya udah utarakan tadi, selain dari yang tokamak itu kan fusi, memang reaktor fusi. Planning kita kan ngambil langsung dari plasma. Nah, satu. Poin kedua, reaktor fisi misalnya yang tadinya saya pikir di Batan itu udah punya pembangkit reaktor fisi. Ya. Nah, yang ujungnya keluar sampai ke turbin lewat boiler lah segala macam. Gitu. Ya, ngerti. Ya, ternyata kan belum. Nah, akhirnya saya pikir ya nggak mesti dari PLTN Batan yang udah menghasilkan. Dari misalnya nih dari pembangkit listrik batu bara kan mereka banyak pakai steam juga, itu sebenarnya itu bisa kita tandem gitu, maksudnya panas dari turbin gas buang turbin steamnya itu kan panasnya bisa kita pakai lagi, kita arahkan, itu tadi diambil panasnya sama thermionic converter kita gitu. Tadinya saya pikir kalau Batan ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Misalnya dari pembangkit yang ada di sini nih, Jakarta ini kan, yang di Priok itu, termasuk Python itu kan sebenarnya semua steam turbin itu, panasnya dibuang lagi gitu. Itu bisa diaplikasikan sama ini. Yang di Batan itu pakai apa? Sistemnya pakai apa? Kalau yang di Batan itu kan memang reaktor fisi. Cuman nggak pakai turbin karena dia tidak membangkitkan daya gitu. Yang membangkitkan daya itu kan sebenarnya kalau uap dari hasil panas si reaktor itu dipakai untuk menggerakkan turbin. Nah, itu baru keluar daya listriknya. Nah, kalau di Batan untuk apa? Enggak membangkitkan daya. Nah, itu dia. Panasnya ya saya nggak ngerti, mungkin yang dipakai. Ya, dipakai itu eksperimen ininya Pak, radiasinya. Oh, iya. Kan radiasinya itu kan macam-macam katanya aplikasinya. Hanya dilihat dari radiasinya tok ya. Iya. Tidak dimanfaatkan gas. Tidak dimanfaatkan, iya. Tidak dimanfaatkan termalnya. Termalnya. Nah, itu dia. Kalau mau ya kita ajukan aja. Udah, kita manage termalnya. Ya kita bikin alat, kita absorb, itu tadi. Kita capture termalnya. Ya, kita capture termalnya. Nah, mau nggak Batan gitu? Kita ajukan. Kita bikin ini tadi itu tadi kita desain alatnya bentuknya bulat segala macem lah gitu kan, panasnya kita ambil gitu,
sekelilingnya itu ya kita pasang ini material beryllium sama tantalumnya itu kita convert gitu. Nah, jadi kan aplikasinya nggak cuma satu, jadi ada poinnya, jadi ada 3. Tadi solar, matahari, kan kita udah punya mesin tadi itu yang solar reaktor, itu bisa dipakai untuk dari solar cell-nya, solar panelnya. Terus yang ketiga ya ini tadi turbin, gitu. Jadi gitu Pak Didit. Oke, ya. Jadi udah kebayang, ini kan konversi ya, kemarin material, ini sekarang konversi. Nah sekarang masukan dari Pak Didit gimana nih untuk kontrol sistem? Karena kan terus terang aja ini kan baru orang mesin ya, belum masuk ke sistem. Kalau kontrol sistem itu Pak, tinggal dilihat apanya mau dikontrol Pak. Kalau kita ini kan tidak bersentuhan dengan pembangkit termalnya Pak. Iya betul. Kita kan tidak bersentuhan dengan pembangkit termalnya, kita kan lingkup project atau penelitian kita itu kan mengcapture termal, alat untuk mengcapture termal atau sensor. Iya betul. Sensor untuk mengcapture termal. Nah sekarang kan pengaturan nih Pak, kan soalnya gini Pak, setelah panas dikonvert jadi listrik, kan perlu manajemen sistem Pak. Nah, jadi itu bisa lah. Itu tadi tinggal dipelajari dulu. Ya itu dia. Dipelajari dulu sifatnya tantalum itu. Ya. Apakah pada saat dikenai panas dia punya diferensial derajat, selisih derajat suhu kedua dinding itu menghasilkan tegangan berapa volt. Ya betul. Nah, gaya berapa volt. Nah, gaya berapa volt itu bisa dibebani sampai berapa kan artinya gitu. Iya betul. Artinya jangan sampai nanti over pembebanan kan. Ya, overload. Sama aja kan nanti akhirnya gitu. Ya, kurang lebihnya udah ada gambaran semua kan, jadi dari hulu sampai hilir, mulai dari input, proses, nah terus nanti outputnya di manage-nya seperti apa. Jadi udah ada gambaran, kalau menurut saya ini udah kelihatan lah gitu. Gitu. Nah, kemudian yang pengujian magnet itu jadi kita mau coba yang kekuatan magnet. Yang mana ya? Enggak, yang kemarin itu kan tahun kedua menguji daya magnet yang mampu bisa. Daya magnet. Yang nahan ininya, nahan plasma. Ya, sekarang gini kemampuan. Jadi gini, Dam. Kalau untuk kemampuan magnet nahan plasma itu kan gini, butuh pembangkit fusi. Itu sebenarnya kan lebih kompleks dari ini ya, kalau menurut saya. Kalau kita kan cuma memanage panas saja. Nah itu dananya kayaknya nggak akan mencukupi gitu, karena kan kita harus bikin reaktor fusinya gitu, ngerti nggak? Ya, tapi memang kita bisa minta data, jadi ujung-ujungnya cuma simulasi gitu, ngerti kan? Ya. Jadi bisa menggunakan. Jadi kalau yang untuk simulasi. Jadi kalau untuk yang magnet, jadi kita nggak bisa ngeluarin produk gitu. Paling ujung-ujungnya cuma simulasi, karena kan kita cuma ngambil data dari orang gitu. Terus kita olah, kita diolah, terus di istilahnya kita modifikasi lah supaya panasnya itu bisa dipegang sama magnet superkonduktor. Tapi kan kita nggak punya gitu pembangkitnya, jadi kita nggak bisa langsung aplikasikan. Paling ya itu tadi bentuknya jadi simulasi. Nggak apa-apa, kalau mau dicoba bisa aja gitu. Jadi nanti paling kayak saya ngusulin ke sana, kita minta datanya, baru nanti kita olah, kita modifikasi sesuai sama teori yang kita punya lah gitu. Nanti outputnya ya pasti ngasih simulasi. Kalau ini kan kita sampai jadi produk nih. Iya. Kalau ini ya, kalau yang thermionic converter ini.
Nah, cuman ini tadi dari ketiga macam modifikasi ini, kira-kira saya nggak tahu nih RAB-nya. Kan kemarin baru cerita pembuatan mesin yang itu ya, buatan yang apa solar reaktor tadi itu. Kira-kira gimana? Apa tahun pertama ini dulu, tahun kedua nanti pakai yang apa? Yang ini atau yang turbin, tahun ketiga. Jadi ini kan ada 3, jadi tiap tahun 1 gitu. Gimana? Halo? Gimana tahun ketiga? Ya kan 3 tahun ini. Kita kan ngusulkan 3 nih. Tadi yang dari reaktor fusi, terus yang kedua ini dari matahari, ini kan inputannya ini, inputan panasnya, kan ada reflektor segala macam. Terus yang ketiga dari turbin uap ini, yang dari siklus Carnot. Gitu. Jadi aplikasinya 3 nih. Gimana kalau di split aja jadi 3 tahun ini, 3 alat ini gitu. Boleh, nggak apa-apa. Kita coba gitu. Ya. Jadi gitu. Jadi tiap tahun punya apa? Punya produk, punya data, tiap apa namanya? Tiap desain beda-beda jadi tiap 3 tahun ini. Walaupun sebenarnya yang kita keluarkan masih thermionic apa namanya? Converter dari material tantalum sama beryllium gitu. Enggak, maksudnya 3 tahun itu gini. Jadi tahun pertama seperti apa, tahun kedua seperti apa gitu ya. Ya itu tadi. Gimana? Iya, yang tahun pertama nih misalnya pakai inputnya panasnya dari reaktor fusi. Walaupun outputnya cuma listrik. Yang tahun kedua ini misalnya pakai solar panel ini, atau dibalik juga nggak apa-apa, solar panel dulu karena kita udah ada alatnya, kita pakai untuk apa alat ini tadi kan dari matahari nih, Pak, dari matahari langsung. Pak, kalau saya gini Pak, itu kan berarti kan satu misalnya fusi, thermionic untuk fusi itu berarti dikerjakan 1 tahun toh. Iya. Nah, apa tidak terlalu singkat? Waktunya. Waktunya. Mestinya kalau saya thermionic untuk fusi itu 3 tahun. Terus nanti untuk yang solar itu nanti kita lanjutkan di 3 tahun yang kedua gitu, bukan gitu. Jadi kita satu tapi dalam gitu loh Pak. Ya ngerti. Saya paham. Memang apa butuh waktu ya tiap penelitian. Ya, cuman kan gini, karena kan usulan Pak Mulya jangan terlalu fokus ke sana. Pak Mulya ngerti katanya ini kan kaitannya sama apa disertasi saya, judulnya memang kaitannya ke sana. Jadi gini Pak, maksudnya supaya pihak LPDP ini tertarik, ngerti nggak Pak? Walaupun yang yang option 2, option 3-nya ini sebagai apa ya? Sebagai tambahan lah istilahnya. Oke, sekarang gini, umpamanya kita buat seperti itu, ya, di proposal ya. Kan belum terjadi. Belum terjadi. Belum. Baru masih diusulin. Ya, betul. Lalu pada tahun kedua, ternyata kita nggak bisa, yang tahun pertama ini nggak bisa selesai, yang energi fusi misalkan gitu. Nggak bisa selesai di tahun pertama, lalu dilanjut tahun kedua. Apa nggak kita malah dapat apa? Ya dikecam lah sama yang punya duit. Ini Pak, kalau yang saya lihat ya, skenario LPDP itu kan sebenarnya kita menghasilkan produk. Yang kita hasilkan produk sebenarnya kan thermionic converternya Pak ya. Kan dia nggak cerita tahun pertama harus selesai. Dia bilang setelah tahun ketiga pun kalau belum selesai bisa dilanjutkan gitu. Jadi tahun pertama itu cuma progres aja Pak. Apa yang udah kita lakukan, nah kita report gitu Pak. Jadi dia nggak meminta langsung hasilnya udah final, nggak juga. Nggak, kalau kita ada proposalnya, kita ada bunyinya seperti itu kan seolah-olah kita janji loh Pak. Iya, memang janji. Tapi kan kalau orang sains, orang engineering tahulah mestinya prosesnya kan nggak bisa secepat itu Pak. Jadi kan dia cerita
Jadi memang baru tahun ketiga itu sebenarnya output yang. Oh ya silakan aja. Mudah-mudahan bisa loh ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Kalau saya sih gini Pak, sebenarnya alat ini cuman merubah panas menjadi listrik. Inputannya kan tadi macam-macam, saya bilang entah dari reaktor fusi, entah dari matahari, entah dari turbin. Sifatnya itu kan memang sebenarnya untuk merubah panas menjadi listrik gitu. Jadi makanya itu tadi. Kalau kita kan mungkin ngebayanginnya kompleks, memang yang diajukan itu kan memang awalnya kan reaktor fusi itu memang kompleks itu kan sistemnya gitu. Nah, kita ngikuti kompleksitas yang udah ada gitu. Nah, tapi kan kita istilahnya berfokus di jangan ngelihat sistem keseluruhan, kita aja gitu, terminal konverternya aja gitu, jangan terlalu ikut ke pihak sana gitu. Makanya kan kalau yang lebih simpel kan ini matahari, tadi lebih simpel lagi tadi panas buang. Walaupun sebenarnya alatnya sama gitu kan, entah itu yang reaktor, entah itu ini matahari, entah itu turbin, alatnya itu juga gitu. Jadi istilahnya cuman kan mungkin aplikasinya beda bentuknya ya, dimensinya. Kalau di sana di reaktor fusi kita ngikutin bentuk reaktor fusi, jadi otomatis kita juga harus menganalisa penempatan si termioniknya di mana yang efektif gitu kan, atau ukurannya, dimensinya gitu kan. Kalau ini di solar panel, nah ini juga beda lagi bentuknya. Jadi gitu Pak. Jadi kita mengikuti bentuk, kontur atau mana yang terbaik gitu. Itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi, jadi makanya diusulkan di proposalnya 3 supaya pihak reviewernya lah atau ini dari LPDP bisa ngelihat, oh ternyata tidak hanya terpaku di satu jenis pembangkit, ternyata bisa dipakai di tempat lain gitu. Karena itu yang masukan dari Pak Mulya, saya ngerti arahnya ke sana gitu. Karena dia bilang, wah kalau ke sana nanti takutnya mental, maksudnya pihak LPDP-nya, wah ini orang teknologinya memang maju, advance, tapi ya hanya bisa dipakai di luar. Tapi kalau bisa kompatibel sama sistem yang lain, nah ini kan lebih masuk gitu menurut saya. Kita kan bermainnya sebenarnya di material sama dimensi sama ukuran untuk optimasinya gitu. Gitu ya. Jadi ini nggak apa-apa bertiga juga, tapi paling nggak kita udah sepakat bahwa ini nanti untuk proposal kurang lebih gambarannya seperti ini, termasuk roadmap-nya tadi pada Mora ya. Iya. Iya, saya udah baca tadi yang di jurnal tadi ada. Cuman gimana nih untuk RAB sekali lagi, ada masukan nggak dari Pak Damora, Pak Didit? Angkanya nih, gimana? Kalau RAB ya kita bisa poskan dananya itu untuk yang tadi Pak, yang alat-alat yang ada di jurnal tadi. Kalau saya penting alat-alat ya, kalau saya nggak kan kalau ibaratnya di sisi saya baru pendukung nih, belum kelihatan. Iya betul. Belum kelihatan. Iya betul. Kalaupun saya mau mengontrol, saya belum tahu sifat alat yang mau dibuat itu perilaku dari alat tantalumnya itu gitu loh. Dia mampu menghasilkan berapa volt, berapa daya gitu. Nah, itu kan harus diketahui baru nanti kita bikin kontrol untuk strategi mengcapture energi listriknya gitu loh. Iya. Betul. Ya, maksud saya gini Pak, saya minta masukan. Jadi misalnya nih, kita bikin RAB di proposal A misalnya, tapi pada kenyataannya kita kekurangan dana untuk porsi di materialnya. Jadi maksudnya gini, dikompensasikan. Jadi misalnya yang tadinya angkanya 50-50, jadi dikurangi, jadi 40-60, jadi digeser gitu. Jadi anggarannya nggak fix, maksudnya nggak kaku gitu. Jadi, oh ini masih butuh dana, ya kita support dari yang lain gitu, yang kira-kiranya bisa dikurangi gitu angkanya. Iya bisa gitu. Pak, bisa. Maksud saya itu gitu. Karena kan kita belum tahu pasti nih sebenarnya semua gitu kan angkanya. Iya, karena masih meraba-raba masih meraba-raba, iya kita bikin alatnya. Iya, terus konsumsi
Sampai untuk pengujian secara material, kemarin saya belum nanya juga angkanya sebenarnya. Ya, Pak Didit, berapa Ya, itu di Lembatan berapa sekali nguji gitu kan? Itu ada angkanya juga kan? Gitu. Ya, jadi gini, kalau bisa nih saya sama Pak Damora kesusun sampai besok diupload gitu ya. Iya. Nah, besok itu kapan nguploadnya terakhirnya? Besok malam. Besok malam ya? Nah, makanya kita susun hari ini sampai besok. Nah, nanti udah selesai, kita share lagi di grup gitu, bahwa ini yang udah kita masukkan. Oke, iya. Nah, gimana Pak Didit, ada masukan lagi? Belum sih, belum. Ya. Tapi gini, nanti kan bentuknya udah bahasa Inggris atau yang di-share dua-duanya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Jadi kan udah yakin, udah fix dengan bahasa Indonesia, baru kita convert ke bahasa Inggris gitu. Dua-duanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, di-share di grup dua-duanya ya bahasanya. Nggak apa-apa. Iya. Ya soalnya kan gini Pak, sebenarnya ya, kalau bahasa Inggris orang Indonesia itu sebenarnya beda sama orang. Iya, saya paham karena kan saya terus terang aja ya, sering baca buku, sering baca. Iya. Kita itu sebenarnya basicnya itu memang strukturnya itu beda, Pak. Jadi kebiasaan kita akhirnya terbawa ke pola pikir itu belum tentu bisa masuk ke mereka gitu. Walaupun menurut kita nih, ya ini bahasa kita gitu, tapi orang luar itu bacanya itu kadang-kadang bingung ini apa poinnya. Makanya sebenarnya termasuk pengalaman teman-teman juga cerita, kalau kita kan orang teknik ya, kita nih orang engineering, orang science. Jangan terlalu banyak memasukkan bahasa. Jadi gini poinnya, supaya nggak rancu, jadi jangan panjang penjelasannya gitu. Soalnya kalau terlalu panjang penjelasannya, itu malah jadi bias ya, jadi nggak jelas karena kan kita bahasanya itu beda gitu. Saya kan coba waktu bikin ini proposal riset sama guru yang di sana itu waktu itu dia sendiri ngomong untuk orang Rusia sendiri dengan Inggris dengan jurnal-jurnal Inggris tuh masih ada, apalagi dengan Indonesia ya. Sebenarnya kan kalau di Eropa itu kan nggak beda-beda jauh ya bentuk karakternya gitu. Tetap aja katanya dia cerita ini tuh butuh orang yang memang udah terbiasa mentranslate gitu. Jadi udah tahu dia kebiasaannya. Misalnya dia cerita dalam bahasa Rusia tuh begini penjelasan. Untuk dirubah ke bahasa Inggris itu ada beberapa kata yang harus di-adjust gitu kata dia. Supaya nggak salah paham orang yang baca. Dia cerita gitu. Makanya waktu bikin proposal riset waktu di sana, dia ngomong, coba kamu tulis dulu, ketik dalam bahasa Inggris. Terus dia nanya, ini maksudnya apa? Saya terangin. Nah, baru dia ngetik dalam bahasa Rusia. Terus dia nanya lagi step berikutnya. Jadi dia bilang nggak bisa mentranslate langsung gitu, dari Inggris ke Rusia. Sama seperti dengan Indonesia ke Inggris sebenarnya. Gitu. Jadi diuntungkan cuman bahasa teknik itu memang lebih simpel. Mencegah itu tadi. Jadi ada bias atau salah pengertian itu sebenarnya. Makanya jangan kaget. Oke, kita bikin dalam versi bahasa Indonesia, terus translate ke bahasa Inggris, versi Inggris. Kalau untuk orang Indonesia mungkin bacanya masuk ya, tapi kalau orang luar belum tentu apa. Tetap aja gitu. Jadi memang kita nggak bisa menyamakan dengan orang di luar. Prinsipnya seperti itu. Nah kalau ini saya nggak tahu ini proposal ini apa memang mau dipublish keluar atau cuman di lingkup LPDP, saya juga nggak tahu. Makanya kalau di sana itu ada penerjemah langsung, ada penerjemah yang memang udah certified gitu. Jadi kita bikin nanti sama dia jurnal, sebelum masuk jurnal sama dia dilihat, dievaluasi, dikoreksi. Nah, nanti kalau udah selesai baru dikasih sertifikasi. Nah, itu kalau itu udah standar.
Nggak tahu kalau Indonesia ada nggak tuh kayak gitu selama ini. Sertifikasi gimana maksudnya? Sertifikasi gimana maksudnya? Ya, kalau di sana itu sebelum masuk jurnal Rusia, jurnal kita draftnya itu kita serahkan ke mereka, diperiksa lagi sama dia instruktur, dirapihin gitu, Pak. Ya. Di sini ada nggak? Soalnya kan gini, kita ini outputnya terus terang aja harus masuk Q1 menurut LPDP. Di sini ada nggak yang seperti itu? Jadi kita udah selesai nih penelitian, kita susun. Nah itu tadi, karena kita kan orang Indonesia, kita mau istilahnya mau mengapply, mau mensubmit ke jurnal internasional Q1, karena terus terang kan bahasanya itu tadi bahasa Inggris. Nah selama ini gimana? Kan saya belum pernah. Ada. Saya pernah itu di apa? Waktu itu pernah masukin jurnal Q1 ya, sama Prof. Harinaldi. Nah dulu kalau UI kayaknya belum ada jurnal kita tuh ininya, kayaknya masih Q2. Tapi maksudnya Indonesia. Kita nulis waktu itu saya pernah punya pengalaman dengan Prof. Harinaldi buat jurnal ke ATE, software sama ATE. Thermal Engineering itu Q1 kalau lihat di Scopus. Nah, itu dia ada buat ini dulu misalnya sebelum kita publish ke sana nanti dia koreksi dulu tata bahasanya ada itu. Nah itu kita istilahnya nge-hire maksudnya bayar atau gimana? Atau memang bayar? Bayar. Itu kalau kemarin itu saya tanya sekitar 7 juta sampai 8 juta, Pak. Oh, udah di ini. Udah dikonversi ke rupiah, bukan dolar. Ke rupiah. Kalau rupiah sekitar segitu. Oh, gitu. Satu jurnal. Terus nanti kan ada publikasi lagi, bayar untuk publikasi penerbitan. Ya. Itu kita bisa lihat itunya fee-nya berapa untuk bayarnya. Ke Q1. Kemarin saya udah pernah punya paper ke Q1 Q1 itu ke jurnal jurnal yang di Q1 jurnal di teknik mesin itu publikasi submitnya itu Januari 2019 awal Januari 2019 kemudian karena itu banyak yang kirim ke publishernya itu baru keluar di bulan sekarang bulan apa? Bulan Juni. 2000? Bulan Mei 2020. 2020. Setahun. Iya, setahun lebih. Itu dia makanya. Kalau kayak gitu maksudnya kan gini. Kita kan nggak mungkin ngandelin satu ya. Karena waktunya tadi itu kan kelamaan. Mungkin harus masukin submit kedua atau 3. Ya, tapi harus buat beberapa paper, Pak. Iya, karena ada saya pernah ikut publikasi jurnal internasional itu etikanya itu kalau misalnya kita buat paper etikanya itu nggak boleh disebar ke publisher 1, publisher 2, publisher 3 itu jadi harus nunggu dulu. Publisher 1 sudah bilang kalau sama publisher satunya itu di reject, baru bisa baru nanti kita coba improve komentar-komentar yang dari reviewernya itu nanti kita submit ke Q1 yang lain, tapi grade-nya impact faktornya agak lebih rendah gitu. Iya. Tapi kan waktunya jadi tambah panjang kalau nunggu dari A, B, C, misalnya nih dari A ke B, B ke C. Itu butuh waktu juga setahun mungkin, nggak mungkin dalam hitungan bulan kali. Nah, itu kita strateginya gini aja Pak, misalnya kita ngarah ke jurnal apa nih, ATE ya, atau material. Itu kan kita coba misalnya dinaikin Pak ininya, paper ini, jurnal ini. Terus? Enggak, dinaikin yang ditampilin sekarang, dinaikin. Terus halaman pertama. Pertama apa? Oh, ya pertama. Halaman awalnya. Ya. Oke. Halaman pertamanya. Oh, di situ tampil ya? Science Direct. Halaman awal. Iya, Science Direct. Elsevier. Nah, terus coba agak turun lagi, ya oke, terus di bawah introduction itu biasanya ada keterangan. Oh, ini.
Terus. Nah ini. Terus. Nah, stop habis itu. Iya. Nah ini Elsevier, BOI. Halo. Nah, hilang nih. Halo. Halo. Ya. Halo, ya, dengar Pak. Suaranya jelas ya? Iya, ya. Nah, di situ kan ada tulisan riset 23 Mei ya, 2017. Oke. Terus sampai publish-nya itu September. Nah, itu kita bisa revisi, accept, ya. diterima. Nah, berarti kita bisa perkirakan publisher ini ya range-nya itu waktunya sekitar segini nih waktu. Dari bulan Mei sampai September. Nah, itu Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya, sekitar bulan. Iya, ini satu publisher. Nanti kalau mau kita cari lagi publisher yang style-nya agak cepat. Waktunya misalnya hanya 2 bulan gitu. Ada ya, kalau memang ada nggak apa-apa. Soalnya kita harus, ya saya nggak tahu ya apa LPDP. Cuman kan dia bilang katanya outputnya itu Q1 apa? Q1 submit, apa Q1 publish gitu kan? Di Q1 ya kalau nggak ada keterangan ya kita asumsi aja Q1 submit. Kita bisa submit, bukan publish. Iya, karena kan nggak ada keterangan. Iya, emang sih nggak dikasih keterangan. Cuman kan masa iya cuman submit doang gitu kan. Kalau yang di elektronik ya. Kalau IEEE. Itu gimana tuh? Kalau di IEEE itu dia hampir sama seperti ini, Science Direct atau Elsevier. Ya. Kita buat account, nanti ada corresponding author, terus corresponding authornya itu di situ ada yang buat ngirim papernya, kemudian korespondensi misalnya respon reviewernya, terus komentarnya dia akan kirim ke corresponding author, lalu nanti dibalas. Ya polanya hampir sama kayak model-model Elsevier. Terus untuk biaya juga bisa dilihat di IEEE-nya berapa, untuk publikasinya, biaya fee publikasinya. Ya. Jadi ini maksudnya gini, kita penelitian tahun pertama baru diajukan untuk masuk ke publisher, paling baru kelihatan di tahun kedua kan istilahnya gitu. Atau lagi berjalan penelitian di tahun pertama udah langsung di submit, gimana tuh? Kalau di tahun pertama bisa juga kita coba submit, Pak. Oh gitu. Kan di pertama itu kan anggaplah Oktober start ya. Ya, start Oktober. Ya. Kemudian ada kita coba submit, mulai beli alat kan? Mulai beli alat segala macam. Berarti udah kelihatan mulai 6 bulan setelah Oktober, mungkin sekitar bulan April. Iya. Mei. Coba kita submit gitu. Kita coba bisa submit. Ya, sekitar bulan Mei atau bulan Juni gitu ya. Kayaknya aja persis. Mei keluar September gitu kan kalau keterima. Iya, kalau yang ini, yang publishernya ke sini. Iya, gitu. Ya mudah-mudahan aja lancar, cuman kan itu tahu lah. Kita udah tahu lah bahwa orang sains teknik nggak mungkin sekali jalan gitu, pasti. Iya. Waktu trial and error. Iya. Berapa kali eksperimen? Iya, berapa kali eksperimen itu kan harus ini juga kan statistik ini apa emang udah ideal atau masih perlu? Ya, pola data statistik. Pola data ya kita bisa dipakai software juga menggunakan SPSS, Minitab. Jadi ini aja nih ya roadmap. Roadmapnya ini aja ditambahin ya. Ya, yang ini aja itunya Pak. Ya. Kita coba improve, ini kan dia udah enak nih. Iya. Udah ngebentuk di tahun 1950, 2017, sekarang 2019. Nah, 2019 ya kita lihat aja tambahan dari jurnal yang publikasi tahun 2019 kita tambahin. Ya. Terus 2020 itulah yang kita masuk
masuk mau risetnya di apa yang mau dikerjakan. Ya. Ya, Pak Didit, mungkin ada lagi masukannya? Ini maksudnya ini publikasi yang mana? Publikasi yang kita kan masih baru mau mulai kan, belum ada publikasi toh. Ya gini Pak, kan kita ada material, ada heat transfer, control system. Atau teman baru mereview gitu, mereview apa istilahnya, mereview apa, mensurvei gitu. Publikasi kan kita mau bikin publikasi istilahnya review of bla 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 gitu, apa gimana mau bikin gitu. Gini Pak, jadi hasil tahun pertama, tadi kan Pak Damora cerita, udah bikin alat, udah mulai eksperimen. Ya, anggaplah 6 bulan setelah kita start, udah kelihatan hasilnya. Material dulu nih Pak ya. Material dulu. Nah, kita coba submit gitu. Kira-kira ada respon nggak misalnya, kan nanti ada perbaikan segala macam. Ini kan usaha Pak ya, namanya juga. Nanti mungkin ini roadmap yang apa yang barusan tadi. Ini tentang Thermionic Pak. Bukan, itu roadmapnya kita semua gitu. Tapi kan baru mulai kita. Enggak. Iya, jadi gini Pak, ini kan background kita masuk ke Thermionic. Penelitian yang udah dilakukan dari 50 sampai 2000. Tidak harus penelitian kita, penelitian orang lain. Nanti, ini penelitian dia. Nanti 2017 ke 2020 kita masuk di situ Pak. Ini kan baru sampai 2017 nih. Nah, jadi gini Pak, saya menambahkan ya, mungkin menganalogikan atau mengilustrasikan, buat proposal atau buat paper atau buat jurnal itu sama seperti analoginya seperti seorang sutradara. Ya. Jadi kalau misalnya sutradara, katakanlah kita mau buat film Spider-Man 5. Ya. Jadi dia tahu dulu Spider-Man 1 ceritanya tentang apa, Spider-Man 2 ceritanya tentang apa, 3, 4, 5. Ya. Yang 5 itu dia yang mau tayang di bioskop atau mau tayang di di televisi. Nah, sama juga seperti ini. Jadi ngelihat, ini katakanlah 1950 sutradaranya si A, 1966 sutradaranya si B, terus 2015 si E, dan 2017. Nah, kita masuk di situ yang akan masuk jadi jadi sutradara untuk mau buat film atau buat proposalnya. Sama, ini juga orang bikin jurnal, dia cerita sejarah dari awal tahun 50-an. Dia masuk dari 2017 ini gitu. Yang dilakukan ini sama, kita juga nanti ke sini ke belakang gitu. Gitu. Jadi ini ya ditampilkan yang ini karena kan historinya Pak. Nanti apa yang udah dilakukan. Nah, nanti kita mau melakukan apa, ya itu tadi di tahun 2020 itu gitu. Itu Pak kurang lebihnya. Oke. Jadi ada waktu kapan pada Mora mulai kita ini supaya saya udah bisa malam ini. Ya enggak, startnya jam berapa gitu? Jam 10 malam boleh. Apa mau ketemuan lagi, meeting lagi? Iya, kan mau nyusun ini Pak buat untuk fix buat ininya ya. Buat proposal sama RAB. Jadi besok tinggal di-upload 1 harian, nge-upload, ya udah selesai, nanti kita itu. Jam berapa? Saya sih ngikut aja. Jam 10 malam saya bisa. Pak Didit? Jam 22 oke. Enggak apa-apa, jam 22 oke. Sementara ini saya oke. Saya ingat maksud saya gini, kita jangan terlalu banyak juga orang. Kita bertiga aja dulu gitu. Maksudnya nanti malam kita tuntaskan itu proposal semua gitu. Mungkin sampai 3 jam kayaknya ini. Malam lah, selesai lah. Iya. Sudah paginya langsung di-upload. Kok bertiga ada Pak Kurnia loh di sini. Wah, Pak Kurnia masuk. Ya, saya pikir bertiga aja. Wah, nggak dengar. Pak Kurnia lihat di ujung kanan Pak Kurnia. Ada Pak, tapi lagi rame juga sih. Waduh. Jadi di mute aja. Saya dengerin ya Pak. Parah nih. Wah, saya nggak lihat nih. Wah, Pak Kurnia. Jadi gini Pak Kurnia. Tadi udah dengar dari mana? Saya nggak tahu. dari
tengah-tengah apa dari? Lumayan. Tadi menit ke 20. Jam 13.20 saya masuk. Oh gitu. Yang masalah berilium tadi udah masuk belum ya? Sudah. Oh, udah ya gitu. Jadi Pak ada tambahan. Karena kan rencananya memang kita mengakomodir yang penelitian yang udah ada sama penelitian kita istilahnya dimodifikasi atau ditingkatkan performanya gitu. Jadi supaya nggak terlalu berat juga beban di kitanya gitu. Jadi yang udah kita bicarakan kemarin mengenai solar reaktor segala macamnya itu memang itu tetap dijalankan. Cuma ada tambahan tadi. Jadi aplikasinya selain untuk di reaktor fusi, nah tadinya kan kalau bisa dipakai di reaktor batan, tapi kan di sana nggak ada pembangkit Pak ya? Halo? Iya Pak, nggak ada. Iya. Nggak ada. Jadi akhirnya ambil istilahnya jalan lain, memanfaatkan yang udah ada, yang pakai solar reflektor itu bisa dipakai. Nah, terus yang ketiga, mungkin di aplikasi di pembangkit yang ada. Nah, ada usulan dari Pak Didit, apa memang bisa ininya panasnya mau di manage, mau dipakai sama kita untuk penelitian di Batan? Sejauh ini, nggak tahu sejauh ini sih kita belum jalan ke sana Pak ya, untuk pemanfaatan panas. Kelebihan panas itu ya. Iya. Jadi selama ini, tadi kan Pak Didit nanti tanya Pak Mulya aja deh mungkin. Fixnya, karena kan selama ini kayaknya belum energi ininya panasnya kayaknya belum kepake deh. Saya belum tahu juga informasi. Nanti kita coba yang di reaktor itu. Iya. Apa di mana? Iya, makanya kan tadi kan Pak Didi tanya hasil dari radiasinya yang dipakai untuk penelitian Pak ya? Halo? Iya Pak, radiasinya aja, kalau heatnya belum. Ya, itu dia. Dulu kalau penelitian ini rencananya kalau aplikasinya mau buat reaktor, mau arahnya mau ke sana juga. Iya. Nah, mau pemanfaatan panasnya. Tapi yang sekarang yang kita punya, saya belum tahu konfirmasi lagi deh apanya udah dimanfaatkan belum. Kalau yang nanti kita juga buat, apakah mau dimanfaatkan juga nggak, ini belum tahu itunya. Gitu. Kayaknya kapasitasnya berapa itu Pak, kalau boleh tahu? Kalau 30 mega kalau yang di Serpong ya Pak. Lumayan juga sih ya. 30 mega riset. Iya. Ya, cuman kan memang saya tahu pasti kalau mau kita manfaatkan perizinannya juga agak repot juga, itu kan sampai ke atas. Iya. Ngerubah sistem yang ada juga nggak segampang itu saya. Paham gitu. Tadinya kalau emang ada pembangkitnya kita ikuti gitu. Tapi kalau enggak ya agak repot merubah sistem. Jadi dari pihak desainernya kalau nanti mungkin di ini Pak, nanti kalau hal yang itu ditulis saja di grup, nanti mungkin Pak Mulya bisa tanggepin langsung hal-hal ini, poin-poinnya mungkin ada hal yang bisa dikonfirmasi Pak Mulya, nanti langsung Pak Mulya mungkin langsung bisa di ping-ping nanti jawab ya Pak ya. Bisa langsung. Ya. Nah, ini tadi dari diskusi ini mungkin ada masukan dari Pak Kurnia. Kan saya nggak tahu nih untuk jurnal, makanya kan saya sempat nanya kalau untuk UI kan cukupnya itu. Kalau di Batan ada nggak itu yang publish jurnal untuk energi atau ya? Maksudnya kalau jurnalnya di Batan ada yang Scopus Pak, Tendex Scopus ya? Ya, maksudnya kalau di publish di situ? Ada di publish di Batan, ada Atom Indonesia. Ya. Apa? Di Scopus indeksnya apa? Q1, Q2, Q3? Enggak, belum sampai Q2 Pak. Paling kayaknya Q3. Sebentar. Tanya. Atom Indonesia Q berapa ya? Oke. Q4 Pak. Q4 masih baru. Masih belum ini. Ya nggak apa-apa, nggak, soalnya kan tadi sempat ya diskusi masalah publish gimana, terus baiknya gimana. Soalnya kan aturan waktu ya kita kan ya supaya nggak banyak buang waktu juga
Kalau kira-kira ada yang di dalam yang bisa mencukupi, ya udah aja di dalam. Tapi ternyata emang belum bisa. Jadi selama ini memang rata-rata yang dibangun di Batan itu